Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Kata Kajian Kita. Bersama Ane, Imam dan rekan Ane Muhammad Fikri. Betul, Ceng Fikri lebih tepatnya. Betul sekali. Tentunya kita akan menemani sahabat dakwah dalam beberapa menit ke depan. Nih, program sekarang teh Ramadan, Mam. Betul, Ramadan. Lagi saum? Puasa, alhamdulillah, saum. Itu ada nasi di sini? Enggak. Oh, enggak. Enggak ada tuh, bersih. Ada, betul. Nah, sekarang teh Ramadan, Mam, banyak kegiatan-kegiatan amal ibadah yang bisa kita lakukan. Ya. Karena dalam katanya, emang Allah tuh menjanjikan saat kita melakukan ibadah di dalam bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan pahalanya. Wah. Segala bentuk kebaikan. Segala bentuk kebaikan, baik apapun itu. Tapi harus baik. Ya, gitu. Kalau buruk ya nggak akan. Kalau buruk mah, kayaknya buruk juga dilipat gandakan dosanya. Dosanya ya. Iya, setan lagi dibelenggu, gak tahu siapa yang mengganggu. Jadi setannya itu berbentuk manusia, Ceng. Oh, betul sekali. Iya. Gogoda. Banyak sekarang warteg-warteg, tapi ditutupin emang. Ya. Tapi kakinya di bawah gitu. Kaki 1000 itu. Kaki 1000 itu muncul dikit lah. Tapi kegiatan selama bulan Ramadan ini apa aja nih? Kalau buat program atau kegiatan ya, berarti kayak kalau planning mah lebih ke pengen mah bisa rutin gitu, one day one juice. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah kayak gitulah, baru sama istiqomah sih di sholat sunnah itu aja dulu. Iya. Kalau dari Ceng Fikri gimana? Sama, tadi kan di masjid-masjid itu ada program kayak one day one juice. Ya. Ikutlah cuman beberapa kali gitu. Lagi beberapa kali mengusahakan. Terus yang tadinya gak sholat sunnah sekarang mah dipaksa harus, karena kita harus cari terus ini pahala karena dilipat gandakan tadi. Masya Allah. Amin. Tapi kayak banyak juga sih kayak perasaan atau orang-orang juga yang kayak di minggu pertama taraweh teh full pisan itu. Full ya. Yang tadinya 10 baris tuh penuh pisan 10 baris di masjid teh. Tapi minggu kedua setengah baris. Kayak mulai menurun berarti. Iya. Minggu keempat nih cuma imamnya doang bertiga gitu sama makmum. Imam sama makmum bertiga. Oh. Itu namanya pemain inti. Pemain inti taraweh. Gak pernah digantikan gitu. Biasanya itu kakek-kakek. Ada atas. Ya anak muda Assalamualaikum. Mohon. Main inti. Iya. Nah, sekarang teh kayak itu teh bingung ya saya tuh. Apakah kita teh harus kayak gimana nih agar hati kita juga ikut selama bulan Ramadan itu, agar kita teh istiqomah konsisten dalam satu bulan itu, dan diharapkan juga selanjutnya juga bisa istiqomah tetap kayak gitu. Nah, itu bingung Mam saya teh. Dari saya juga masih agak bingung, tapi alhamdulillah gitu. Alhamdulillah apa nih? Sekarang di tengah kita gitu ada narasumber yang insya Allah lah luar biasa, keren juga. Biar kita tuh nggak salah niat aja gitu, yang cuma sekedar puasa aja kayak tadi, biar stabil juga. Betul. Nah, katanya pematerinya juga bakal membawakan materi yang daging lagi. Daging lagi nih? Daging. Aduh, daging apa nih? Sekarang mah daging kalkun. Daging kalkun. Iya, karena kita nanti lapar kan ya? Iya. Buka puasa pakai kalkun. Bentar lagi ya. Betul. The best berarti ini isinya daging kalkun, semoga sangat-sangat bermanfaat. Insya Allah bermanfaat. Mungkin tanpa berlama-lama lagi gitu ya. Kita langsung saja undang buat narasumber kita. Pada sesi kali ini beliau merupakan salah satu dosen di Fakultas Dakwah Universitas Islam Bandung, yaitu Ibu Dr. Nia. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin cantik aja Ibu. Masya Allah. Ibu sehat Bu? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah. Iya Bu, kita sekarang kan lagi ada di bulan Ramadan gitu. Awal juga lagi ya. Awal juga lah minggu 1 ke 2 ya. Nah, pertanyaannya tuh Bu, ada gitu Bu, kasus-kasus gitu kayak tadi saya, kayak awal-awal mah semangat Bu. Puasa mah insya Allah Bu 30 hari gak pernah bolong. Tuh. Tapi kayak tarawehnya Bu, yang tadinya taraweh jadi taraweh. Taraweh. Mohon Bu. Nah, kayak gimana sih Bu, kayak hati kita tuh biar ikut juga Bu dalam bulan Ramadan ini agar konsisten dalam menjalankan ibadahnya. Boleh Bu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi dakwah yang saya banggakan. Alhamdulillah ya, pada hari ini daging semua ini juga ya. Daging semua. Karena pertanyaannya luar biasa ya, sangat istimewa, di mana kita ini sebagai seorang muslim sudah
seharusnya kita menyambut dengan bulan Ramadan itu dengan hati. Nah, kan banyaknya dari kita Ramadannya sudah ada ya di hadapan kita, tetapi hati kita di mana gitu. Karena kenapa seperti itu gitu ya? Karena itu tadi ada beberapa hal yang perlu kita waspadai dan garis bawahi bahwa dalam menghadapi Ramadan itu supaya hatinya juga sama-sama. Pertama itu kuatkan niat. Karena tidak niat yang kuat ya, sehingga Ramadan itu hanya diniatkan saja. Saya puasa Ramadan karena memang bulannya sudah ada, gitu ya. Sudah pada bulan Ramadan. Jadi spiritualnya tidak ada. Jadi hanya gugur kewajiban. Padahal kita tahu kalau dalam sebuah pekerjaan atau dalam Islam itu innamal amalu binniyati, bahwa amal itu tergantung niatnya, begitu ya. Sehingga pertama, harus membangun bagaimana niat itu kuat, ya. Dalam bulan Ramadan ini, sehingga hadirlah dalam Ramadan ini bagaimana kita tadi kan banyak orang yang mengejar ya dalam bulan Ramadan itu pokoknya saya harus banyak amal-amal gitu ya, one day one juz tadi one day one juz ya. Kemudian ambil pokoknya memberikan sesuatu yang pokoknya hal itu dikategorikan hitungan-hitungan. Ya, padahal hal itu ya tergantung niatnya tadi ya. Betul. Jadi bukan hanya menghadirkan hitungan-hitungan bagaimana meraup banyaknya gitu ya, kuantitas, tapi kualitasnya tidak ada di situ. Itu yang harus kita jaga di situ ya. Jadi dengan niat. Tadi niat. Kemudian juga banyak orang yang fokus kepada kewajiban. Puasa Ramadan teh wajib, ya sudah, saya sudah lakukan. Tapi dalam hal ini, apakah ada nggak berdampak kepada spiritualnya bahwa melakukan Ramadan itu atau puasa Ramadan itu harus bagaimana, gitu kan? Nah, itu kan harus, sedangkan dalam Al-Quran itu la'allakum tattaqun ya, jadi supaya menjadi orang yang bertakwa kan gitu ya. Nah itu, kemudian juga ada juga dalam hal ini penyakit minim spiritualnya. Apa itu coba? Ya, khusyuk. Khusyuk, ya benar nggak? Tadi kan khusyuk, Anda lakukan taraweh gitu kan? Taraweh, betul. Akhirnya taraweh gitu ya. Jadi dalam hal ini ibadah terasa hambar ya, taraweh itu ikut ramainya saja. Kemudian setelah makanya tadi dikatakan ada pertama berapa baris ya. Pas seminggu 2 minggu tinggallah kita pemain tunggal ya. Ikut gitu. Wabarik alimnya gini gue tarik iya. Wassalamualaikum wabarik. Amin. Iya. Jadi salat taraweh pikiran kemana? Nah itu kan tidak khusyuk ya. Nah gitu. Kemudian juga misalnya dalam hal ini perenungan ya, tadabur artinya gini. Ketika Anda one day one juz, Anda kejar itu ya, pokoknya hari ini harus 1 juz atau minimal 2 juz, minimal 3. Bagus sih, tapi dalam hal itu kosong hatinya ya, kosong hatinya bagaimana merenungi, bagaimana mentadaburi ayat-ayat tersebut dalam kehidupan untuk diimplementasikan dalam hidup sehari-hari itu yang perlu digarisbawahi. Kemudian juga sekarang itu ya, kenapa hati tidak terasa dalam Ramadan. Iya. Disrupsi digital ya. Peran ganda ya. Dalam hal ini distraksi itu ya yang berlebihan, misalnya waktu scroll ya lama ya. Sambil kita tuh memang kita harusnya kan lihat jam. Berapa waktu nih kita scroll ini ya kan gitu. Tahu-taunya bukannya ngaji Quran dan mentadaburinya, malahan ini macam-macam gitu ya, bablas. Kemudian juga dengan medsosnya itu harusnya ini menjadi privasi gitu ya. Puasa ini malahan misalnya menjadi ria. Aku pada hari ini update lah gitu supaya dikatakan expose lah ya aktivitas ini keagamaan kita gitu ya.
kan mungkin. Nah, yang perlu jaga juga ya dalam hal ini fisik tuh kecapean gitu, sehingga ibadah puasanya sendiri minim gitu. Karena apa? Harus begini, harus begitu, tapi nilai spiritualnya nggak ada. Nah itu yang harus dijaga gitu. Oke. Nah itu tadi tadi kata ibu, kayak pertama itu harus niat dulu yang setelahnya bagaimana kita melakukannya. Kalau kita niatnya udah kokoh, udah panceg lah ya istilahnya Sundanya mah, itu gak bakal lagi tuh tergoda, terus gak bakal lagi ada yang tadinya taraweh jadi tarasawareh, sekarang mah taraweh full. Dari taraweh sampai dianggap pemain inti. Nah, nanti masuk ke surganya bareng-bareng. Amin ya Allah. Amin. Gitu mah. Aduh, ya Bu, gimana ya Bu caranya menumbuhkan ikhlas ataupun khusyuk di bulan Ramadan ini? Terlebih kan kita tuh banyak kayak hal-hal yang ingin dilakukan di kebaikan ini untuk menemukan jati diri kita versi yang lebih baik kayak gitu Bu. Ya, bagus ya pertanyaannya ya. Bagaimana menumbuhkan keikhlasan? Lagi-lagi tadi niat. Karena kalau niatnya tidak benar itu ikhlasnya nggak ada. Ya, coba saja kita kalau bekerja sesuatu ingin mendapatkan sesuatu, kemudian sesuatu itu tidak dapat. Jadi tidak ikhlas ya. Ya kuncinya pertama itu niat ya, niat. Jadi memperbaharui niat, recharging niat ya, niat yang benar. Kemudian pastikan niat itu hanya kepada Allah. Kepada Allah, bukan karena ria atau ingin puji orang gitu ya. Kemudian tanamkan kesadaran bahwa bulan Ramadan ini adalah urusan pribadi dengan Allah, bukan urusannya dengan manusia begitu ya. Nah, kemudian memperbanyak doa dan zikir ya. Berdoa dan berzikir itu akan meningkatkan kehusuan kita, di mana kita ini menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dimanapun. Ya, gitu. Dan ketiga adalah menghindari perbuatan yang tidak baik. Puasa lisan, puasa mata, gitu kan. Puasa hati. Nah, itu. 3 itu kan yang biasa yang tidak sadar kita lakukan gitu kan. Kita puasa taunya tiba-tiba ada orang lewat digibahin gitu, digibahin gitu ya. Nah itu juga harus hati-hati. Kemudian mata juga gitu. Sekarang tuh kan HP ya, kemudian apa gitu, medsos, wow gitu kan ya. Sangat terbuka ya Bu. Sangat terbuka ya, sehingga ya itulah godul basar gitu ya. Ya bagi kita semuanya harus menundukkan kepala dan hati ya, kemudian pandangan terutama karena hal itu akan membuat puasanya jadi ya tidak murni gitu ya itu. Ya. Kemudian juga yaitu kunci keempat adalah memahami makna puasa. Artinya memahami makna puasa, hikmah di balik puasa itu apa gitu ya. Ingin supaya itu nikmat membantu keikhlasan kita untuk puasa kalau kita memahami makna puasa gitu, sehingga puasanya ya tadi ya akan menumbuhkan keikhlasan dan ketulusan gitu dan versi yang terbaiknya gitu. Alhamdulillah. Ya, itu. Berarti lagi-lagi poin utamanya tuh biar satu lagi. Satu lagi ada salat tarawih di saku tadi. Pantes dari maghrib tuh Bu. Boleh di-spill Bu. Di-spill Bu, satu lagi. Salat tarawih ya. Salat tarawihnya bukan hanya karena lihat jamaahnya banyak, lihat jamaahnya sedikit atau imamnya siapa. Itu salah gitu ya. Itu aja. Salat tarawih. Salat tarawih berarti harus jangan nyari masjid yang imamnya bacanya pendek-pendek. Yang cepat juga ya kan. Jangan. Allahu Akbar, Assalamualaikum. Nah itu jangan, gitu. Harus usul. Berarti tadi itu terkait biar kita ikhlas dan juga khusyuk gitu ya Bu dalam menjalankan misalnya amal ibadah di bulan suci ini. Lebih lagi-lagi tuh pada niat kita, terus juga banyak doa dan zikir, berzikir kepada Allah. Gitu. Kemudian hindari perbuatan yang membatalkan, yang tidak baik ya, jaga lisan, jaga pandangan, jaga hati. Ya. Terus
Hidup kan sunnah dan tarawih itu ya. Ya. Kan tarawih juga sunnah. Sunnah-sunnah yang lain hidupkan gitu ya. Masya Allah. Baik, tadi penting banget ya sahabat dakwah sekalian agar memahami konteksnya apa, kayak tadi tentang niat, mengokohkan niat agar kedepannya ibadah-ibadah yang kita lakukan itu dilakukan secara niat yang utuh. Betul. Itu dilakukan dengan baik dan benar, tidak ria ataupun tidak berleha-leha di dalam bulan Ramadan ini mungkin. Ya. Baik, mungkin terima kasih Ibu untuk kesempatannya, dan juga terima kasih juga buat sahabat dakwah yang terus stay untuk menyimak kami. Tentunya di episode selanjutnya akan lebih menarik dan seru juga. Dan akhir mungkin sampai jumpa di next episode di program kita. Di program kata kajian kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.